Ronaldo, ma quanto saltato! Uno stacco pazzesco alla Michael Jordan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dimas Rama Kurniawan dari kelas HTN 2D. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang review jurnal saya yang kemarin, yaitu 2 jurnal. Ini tugas dari Pak Glora, fans Juventus. Vino Alavine, siap. Forza Juve. GWS Dybala. Oke, siap. Ya, langsung saja kita mulai dengan review jurnal dengan judul Jurnal Konsep Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia dari penulis Ferry Irawan Febriansyah tahun 2016. Yang pertama adalah latar belakang jurnal. Dalam membentuk suatu perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan ini yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan bagi pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Perundang-undangan yang baik yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut dengan Grundnorm. Bagi bangsa Indonesia, Grundnorm merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Grundnorm bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, jika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan belum memiliki dasar yang kuat untuk diundang-undangkan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan belum memenuhi konsep dalam pembentukan peraturan itu yang ada. Oke. Membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan rencana atau plan yang baik untuk menentukan ke arah mana peraturan itu tersebut dibentuk. Dengan rencana yang baik, maka akan terbentuk perundang-undangan atau peraturan yang baik juga. Dan tentunya tidak lepas dengan yang disebut dengan konsep. Konsep inilah yang nantinya memiliki peran aktif dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan masalah conceptual approach yang mengaji konsep-konsep dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah asas equality of law dan konsep negara hukum Pancasila. Lalu saya akan membahas dengan pembahasan review jurnal ini. Pembahasan asas pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu perundang-undangan yang baik. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik, menurut I.C. van der Vlis dan A. Hamid S. Atamimi dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu asas-asas formal dan asas-asas yang material. Itu ya, dua asas itu. Dan selanjutnya, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, dan hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta hasil gunaan, kejelasan, kerumusan, dan keterbukaan. Di samping itu, materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, dan kebangsaan serta kekeluargaan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di atas mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Jika itu semua diterapkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka akan terbentuk
suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum dalam undang-undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan. Sedangkan itu, Abdul Hamid S. At-Tamimi berpendapat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pendapat At-Tamimi menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut adalah sebagai berikut. Cipta Hukum Indonesia, asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintah yang berdasar konstitusi dan asas-asas lainnya. Lalu adalah asas. Asas merupakan dasar atau landasan dalam menentukan sikap dan perilaku. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas-asas harus terperinci dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya akan membutuhkan asas atau dalam asas pembentukan perundang-undangan NKRI yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar fundamentalnya. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang asli dari Indonesia menjadi asas yang utama pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila berperan penting dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kemarin saya review kemarin. Yang pertama, kelebihan. Jurnal ini mempunyai kelebihan yaitu telah dipaparkan dengan gamblang bagaimana penelitian yang telah dilakukan, serta lengkapnya data lapangan yang didapat, kejelasan bahasa yang digunakan sehingga memudahkan dalam memahami isi jurnal sendiri. Sumber dari jurnal ini juga sudah dipaparkan dengan lumayan rinci, sehingga para pembaca bisa mengakses sumber informasi dengan mudah. Lalu kekurangan. Jurnal ini mempunyai kekurangan yaitu kurangnya landasan teori untuk memperkuat hasil penelitian atau jurnal yang ada, sehingga mungkin bisa membuat para pembaca saat memahami jurnal ini. Selain itu, jurnal ini kurang menyediakan informasi yang kurang mendalam tentang perundang-undangan di Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan membahas jurnal kedua, ilmu perundang-undangan, yang berjudul Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dengan penulis Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winanta pada tahun 2018. Yang pertama adalah latar belakang. Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal dengan adanya teori hierarki. Teori hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat, seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma disebut hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut norma inferior. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi atau superior menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu keberadaan peraturan presiden atau Perpres yang muatan materinya hampir sama dengan peraturan pemerintah dan dianggap memiliki muatan materi yang tidak menentu, sehingga berpotensi digunakan oleh presiden untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 juga dikenal adanya jenis peraturan perundang-undangan lainnya di luar hierarki sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1. Peraturan lainnya tersebut berupa peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK, dan KY. Hal ini memunculkan kebingungan atau
diskursus mengenai kedudukan peraturan atau perundang-undangan lainnya tersebut di dalam hierarki karena penerapannya peraturan setingkat peraturan menteri justru dapat mengesampingkan peraturan daerah. Lalu metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dogmatic research. Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan state-to approach. Pengkajian masalah dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan ADD berdasar otonomi daerah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dogmatic research, di mana pendekatan hanya menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan produk hukum dan pendekatan terhadap sinkronisasi hukum. Lalu pembahasan legal historis dan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia beserta permasalahan-permasalahannya. Berbagai literatur menyebutkan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan sejak kemerdekaan. Menurut Abdul Hamid S. Atamimi, pemakaian nama dan materi muatan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut tidak pasti, rancu, dan tidak konsisten seperti halnya penanaman maklumat. Menurut Mohtahlar Mansur, digunakannya nama maklumat dikarenakan pada waktu itu memang belum sempat memikirkan apakah nama produk yang dibuat oleh Presiden, Menteri, Komite Nasional, dan sebagainya. Maklumat dipakai sebagai alternatif bagi jenis peraturan perundang-undangan yang tidak dikategorikan dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah. Selain itu, pada masa awal kemerdekaan juga masih dikenal adanya undang-undang peninggalan Belanda seperti Wet Ordonnantie, Gemeentelijke Raadverordeningen, dan Besluit. Beberapa di antaranya masih memiliki kekuatan hukum dan berlaku di Indonesia hingga sekarang ini, antara lain Hinder Ordonnantie berdasar Stabila nomor 226 tahun 1926. Lalu saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan jurnal tersebut. Yang pertama, kelebihan. Artikel jurnal ini memiliki berbagai kelebihan, yakni kalimatnya jelas dan menggunakan kata-kata yang lazim digunakan. Dengan begitu, pembaca dapat lebih mudah memahami isi jurnal dan mencerna berbagai konteks dari isi jurnal ini. Lalu kekurangannya, jurnal ini menggunakan diksi yang tidak jelas sehingga kalimatnya tumpang tindih. Ditambah lagi strukturnya kurang jelas sehingga pembaca merasa bingung ketika membacanya. Mungkin jurnal ini akan lebih mudah untuk dipahami jika penyusun bisa mengatur struktur kalimat dalam jurnal ini. Lalu kesimpulannya, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diubah sebanyak 4 kali, namun masih mengandung permasalahan yang yuridis di dalamnya. Permasalahan yang paling sering terjadi berkaitan dengan tumpang tindihnya aturan-aturan yang ada. UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman hierarki perundang-undangan yang dianggap dapat mengatasi masalah dalam undang-undang sebelumnya, namun juga mengalami masalah yang sama. Beberapa problematika yang ada dalam UU nomor 12 tahun 2011 ini berkaitan dengan dikembalikannya kedudukan ketetapan MPR. Ya, demikianlah review jurnal ini. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.